pada salat jamaah imam selesai membaca Al-Fatihah, apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah? Di sini pun terjadi khilaf di antara ulama. Saya tidak mau berkepanjangan menjelaskan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada waktunya tersendiri tentunya. Bahwa pendapat yang lebih tepat, yang sangat adil dan mengumpulkan seluruh riwayat, makmum mendengar bacaan imam ketika imam membaca Al-Fatihah sampai selesai, dan ketika imam membaca surat. Walhasil, dalam bacaan yang terdengar oleh makmum, maka makmum diam berdasarkan hadis wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Musa Al-Ash'ari, dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Ini mengumpulkan seluruh pendapat, tidak hanya berpegang dengan hadis la salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Ini bagi imam dan bagi munfarid. Bagi makmum maka terikat apakah imam membaca dengan keras sehingga terdengar bacaan imam oleh makmum apa tidak. Kalau terdengar, maka pegang hadis yang mulia tadi. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Sebab antara jarak imam selesai membaca Al-Fatihah dengan surat hanya sekedar mengambil nafas. Dan ini tentunya juga tidak cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Barangkali akan ada yang mengatakan, bukankah ada hadis-hadis yang memerintahkan imam memberikan jarak antara selesai membaca Al-Fatihah dengan surat. Seluruh hadis yang berbicara tentang ini tidak ada yang sah. Karena Nabi SAW hanya berhenti sekedar mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaannya, surat atau ayat. Berhenti lagi ketika selesai mengambil nafas, lalu ruku. Juga tidak benar kalau seorang begitu selesai bacaan langsung ruku, tidak mengambil nafas, berhenti. Tidak. Asas perbedaan di antara para ulama adalah 3 nas. Yang pertama, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarlah dan juga perhatikan dengan baik. Semoga kamu mendapatkan rahmah. Kemudian yang kedua, yaitu sabda Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, Umul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Rasulullah juga mengatakan, man kana lahu iman fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu bacaan bagi dia. Intinya, hal ini ditengahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun wa hiya khidajun ghairu tamam." Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau kita solat di belakang imam? Maka kata beliau, iqra' biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Artinya, ketika imam menjaharkan, kita ikuti bacaannya sambil kita membaca dalam hati. Kalau sir, otomatis kita membaca, kita lafadzkan, cukup kita dengar saja pelafatan itu. Jangan sampai kedengaran orang lain. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Makmum baca surat Al-Fatihah atau boleh tidak membaca? Kalau saya lebih tenang tidak membaca di saat salat jahar.
Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Syafi'iyah tetap mengharuskan seorang membaca Al-Fatihah meskipun dia jadi makmum dalam salat jahar. Contohnya salat maghrib, salat isya, salat subuh. Namun saya lebih condong pada pendapat mazhab Hanabila bahwasanya seorang yang tatkala sudah jadi makmum dan imamnya membaca dengan jahar, maka dia tidak perlu membaca lagi. Cukup dia mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum. Kalau imam baca buat Allah tidak perlu keras-keras. Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Terus dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Kemudian kita sibuk baca alhamdulillahi arrahmanirrahim. Pertama, kita tidak mendengarkan bacaan imam, kedua kita tidak konsentrasi. Ya atau tidak? Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Syarhul Umdah agak kencang dalam masalah ini. Mengatakan dia agak keras dalam masalah ini untuk mengatakan tidak boleh seorang jadi makmum kemudian membaca di belakang imam. Tapi ini tentunya saya katakan masalah khilafiyah. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang makmum cukup dia mendengarkan bacaan imam dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum. Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah, maka cukup dia baca dengan sir. Dia baca dengan suara keras supaya kita dengar, supaya kita wa ansitu, kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik, ya. Maka tidak sampai pada tujuan kalau imam baca surat, kemudian kita baca Al-Fatihah di belakangnya. Kita tidak konsentrasi baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kalau gitu ngapain imamnya baca? Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ya, adalah tatkala imam sudah baca Al-Fatihah dan sedang baca surat, maka kita mendengarkan. Kecuali misalnya imamnya setelah baca surat dia diam. Sebagian dilakukan oleh sebagian imam, meskipun ini pun tidak sunnah, tapi dia diam. Daripada kita bengong, kita baca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca surat langsung, maka kita mendengar. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, mana yang lebih afdal ketika kita jadi makmum? Bacaan Al-Fatihah keras, kita cukup mendengar saja atau juga membacanya? Masya Allah. Antum tanya sama Ustaz lain aja. Karena pertanyaan ini tidak akan pernah selesai. Kalau pendapat ana, kalau imamnya baca, antum nggak usah baca, antum dengerin. Kalau antum dengar bacaan imam. Tapi nanti antum tanya sama Ustaz lain akan mengatakan harus baca. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya memang ada dua pendapat ulama, dan dua pendapat ini dua-duanya bisa dipakai. Maka antum boleh membaca, tapi menurut anta tidak wajib antum membacanya. Tapi antum boleh membacanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan disunahkan imam untuk menjeda antara Al-Fatihah dengan surat. Tapi ketahui ya Pak, bahwa hadisnya pun lemah, tidak ada yang sahih. Maka tidak disyariatkan. Iya. Cuma jadi permasalahan adalah, Ustaz, boleh apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Itu jadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Dasarnya hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum enggak boleh baca sama sekali. Dasarnya apa? Hadis bahwasanya bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya udah kalau tanggung ngapain baca lagi? Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sholat dikeraskan, ya keras bacaannya, diam. Berdasarkan ayat, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, yaitu diperdengarkan bacaannya kepada kita, maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imamnya dia tidak mengeraskan, maka baca kita. Karena itu yang pada asalnya. Ya. Sehingga Imam Ahmad tengah-tengah antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Dan saya lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad ini, Pak. Kenapa? Karena lebih menggabungkan dua pendapat. Ya. Sekarang kalau Bapak mengatakan, oh saya pendapatnya Imam Syafi'i, ya silakan, mangga. Ya.
Karena masing-masing ulama pun punya pendapat dalil yang sahih. Tapi yang pendapat yang saya pilih yang paling kuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena lebih menggabungkan dua pendapat tersebut ya, dari sisi pendalilan. لا قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ صك ذونك نتكلم عن الإمام إذا كان الإمام يعطيك فرصة يقرأ الفاتحة ثم يسكت فترة حتى تقرأ أنت الفاتحة فتقرأ في هذه الفترة. وإذا كان الإمام لا يعطيك فرصة وإنما يقرأ الآيات يعني غير متصلة ببعضها، يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، مالك يوم الدين ويسكت، على رؤوس الآية يقف، فهنا تقرأ كلما سكت. يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم تقول أنت الرحمن الرحيم حتى ينتهي تنتهي معه. فإذا كان الإمام لا يعطيك فرصة بعد الفاتحة ويقرأ الآيات متصلة سريعة إما بنفس أو بنفسين، المهم يقرأ الآيتين أو الثلاث مع بعض بنفس واحد بحيث أنه ما في مجال أنك تقرأ معه، هنا اختلف أهل العلم. فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن قراءة الإمام تكفيك في الصلاة الجهرية، أن قراءة الإمام تكفيك، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، أن مذهب قراءة الإمام تكفيك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنك تقرأ حتى لو قرأ السورة التي بعد الفاتحة تقرأ أنت الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله جميعا. والأحوط أن تقرأ، وإذا لم تقرأ لا شيء عليك إن شاء الله. أكمل.